Halo, selamat siang Sobat Sehat Q-Time semuanya. Kembali lagi bersama kami di sini di Q-Time, Quality Time with Quality Person and Quality Topic. Siang ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang sangat cantik dan juga smart ya. Beliau adalah Dr. Gigi Sista. Selamat datang Dr. Sista di Q-Time. Makasih ya sudah diundang. Oh iya, apa kabar nih dokter? Baik, Tami gimana? Sehat? Sehat, saya mah tambah gendut ya. Kalau dokter Sista senyumnya tuh makin manis, walaupun pakai masker juga saya udah tahu kebayang senyumnya Masih dokter kalah Sista. sama Tami Aduh, ya ampun, jangan dong dokter. Jadi buat sobat Q-Time semua, dokter Sista ini adalah seorang alumni dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati. Beliau menamatkan studi dokter giginya di tahun 2011 ya dok ya. Jadi sudah sangat banyak pengalaman beliau dari tahun 2011 tersebut bertugas di berbagai klinik maupun rumah sakit swasta hingga akhirnya di tahun 2014 hingga sekarang beliau bertugas di Rumah Sakit Universitas Udayana. Nah, ngelihat background pendidikannya itu wah pasti dokter udah punya banyak pengalaman kan ya dok ya pastinya. Jadi siang ini nih dokter kita mau ngomongin masalah gigi. Kenapa kita angkat masalah gigi? Karena kan sering kali tuh gigi disepelekan ya, dianggap jadi organ yang ya sudahlah kita pakai gigi terus padahal nih tiap hari buat makan, minum, ngomong pun kan itu ya kita berartikulasi dengan gigi ya. Jadi tapi di saat untuk perawatannya seringkali gigi itu dinomorduakan. Padahal kalau lagi sakit kok nyeri, wah hancur dunia ya nggak. Kalau sakit gigi tuh ya ampun segala macam tuh nggak bisa jalan, sakit kepala, nggak bisa makan, nggak bisa tidur ya kan, lebih parah daripada sakit hati katanya ya nggak sih dokter? Pasti mending sakit hati daripada sakit gigi. Iya, kalau saya sih mending jangan dua-duanya. Oke, dokter, saya tuh pengen tahu sebenarnya apa aja sih yang bisa bikin kita tuh sakit gigi dok? Penyebabnya apa aja ya? Penyebabnya sih ada banyak banget ya, Tami. Salah satunya yang paling sering banget tuh, jadi tuh kita tuh kadang suka gosok gigi dengan cara yang tidak benar. Dan habis itu beberapa suka males banget yang namanya gosok gigi. Terus habis itu pemakaian pasta gigi yang mengandung fluoride itu kadang suka berlebih. Karena kan segala sesuatu yang berlebih itu nggak bagus. Sebenarnya kalau misal pakai pasta gigi yang mengandung fluoride itu nggak usah terlalu banyak, hanya sebesar biji jagung aja. Kayak gitu. Terus selain karena kebiasaan buruk, bertambahnya usia juga menjadi salah satu penyebab kenapa gigi kita bisa berlubang. Gitu. Kompleks juga banget ya. Jadi bahkan kalaupun udah rajin gosok giginya, tapi kalau misalnya kita salah tekniknya pun bisa bikin gigi tuh jadi sakit ya. Saya tuh baru tahu. Gosok gigi yang salah pun bisa menyebabkan gigi kita menjadi sensitif dan nyeri. Gitu. Terus kalau yang tadi dokter Sista sempat singgung tentang gigi berlubang dok, itu sebagai penyebab yang paling sering kayaknya ya buat nyeri pada gigi itu gigi berlubang itu gara-gara apa aja sih dokter? Karena satu bisa karena kesalahan gosok gigi, yang kedua bisa karena males gosok gigi, yang ketiga itu bisa karena tidak pernah males gosok gigi, cara gosok giginya yang salah, terus habis itu mengkonsumsi makanan yang asam, manis, kemudian habis itu mengkonsumsi makanan yang dari dingin, kemudian ke panas, itu juga bisa menyebabkan gigi kita jadi cepat berlubang. Jadi itu ya penyebabnya. Terus kalau misalnya kita nih biar nggak sakit gigi ataupun giginya nggak mudah berlubang, apa aja nih yang bisa kita lakukan dok? Caranya yang pertama kita harus gosok gigi yang benar pertama kali. Terus habis itu kedua menjaga kesehatan gigi dan mulut kita dengan baik, bisa mengkonsumsi buah-buahan, makanan yang sehat, minum air putih yang banyak, itu juga bisa salah satunya untuk menjaga biar gigi kita nggak cepat berlubang ya. Gitu. Kalau ini dokter sebenarnya cara gosok gigi yang benar itu kayak gimana sih dok? Kalau misalkan untuk gigi yang di depan itu biasanya kadang nih sukanya gosok gigi kalau misalkan yang secara keras itu ngerasa kayaknya bersih gitu ya. Jadi kalau misalkan gosok gigi yang terlalu keras, nah itu salah. Jadi kalau misalkan yang benar untuk gigi depan itu ke atas bawah, jadi satu sisi. Jadi misalnya kalau dari atas ke bawah aja. Terus kalau misalkan dari samping itu dengan cara gerakan memutar. Kadang kita ngerasa kalau misalnya semakin gosok yang terlalu keras, habis itu bulu sikat yang dipilih ada bulu sikat yang tebel atau yang kasar, masa kayaknya lebih enak, itu salah. Jadi bulu lebih keset tuh kayaknya lebih bersih gitu dok. Kalau aku tuh gitu dokter. Jadi semakin keras, semakin bersih gitu ya. Iya. Itu salah. Salah. Jadi kita harus memilih sikat giginya yang halus dulu. Terus yang kedua cara gosok giginya nggak usah yang
kencang gitu. Jadi gerakannya itu dengan memutar aja. Itu udah cukup. Gitu. Terus kalau yang tentang pasta gigi tadi dok, sebaiknya itu pasta gigi yang dipilih itu seperti apa? Pasta Terus gigi yang mengandung fluoride. yang mengandung fluoride. Tapi kalau kebanyakan dia jadi justru nggak boleh gitu ya dok ya? Itu malah nyebabin gigi kita kan ada spot-spot putih tuh. Karena kan suka nanya nih, kok udah rajin gosok gigi masih ada spot-spot putih. Nah itu penyebabnya tuh bisa juga karena penggunaan pasta gigi yang terlalu banyak. Oh, jadi itu justru akibat penggunaan pasta gigi yang terlalu banyak. Iya. Saya baru tahu loh, sobat Q-Time semua ya. Jadi ternyata nggak cuman harus rajin sikat giginya, tapi tekniknya pun harus benar supaya kita terhindar dari nyeri gigi. Nah, dokter kalau misalnya nih kita lagi sakit gigi nih di rumah kan, tapi lagi hujan, badai, tengah malam, nggak ada siapa tuh, nggak bisa ngapa-ngapain keluar rumah. Yang pertama kali yang bisa kita lakukan di rumah apa ya dok? Buat ngurangin sakit giginya untuk itu? Untuk emergensi yang pertama bisa kita lakukan itu adalah kumur-kumur garam hangat. Tapi nggak boleh sering-sering pakai garam hangat ya dokter ya, karena kalau misalkan garam itu juga bisa menyebabkan terkikisnya enamel kita. Jadi di mix misalnya sekarang garam hangat, kemudian habis itu pakai air hangat, kemudian dengan menggunakan obat kumur untuk antiseptiknya, tapi jangan yang ada alkoholnya. Oh gitu. Terus kalau misalkan nih terjadi pembengkakan atau enggak bentuk pipi kita jadi asimetris kayak gitu, itu bisa dengan kompres air hangat itu ditempel di mana, di posisi yang sakit. Yang bengkaknya itu ya dokter. Oh justru pakainya yang anget-anget ya dok ya, buat ngurangin nyeri dan bengkaknya. Nah seumpama nih dok, kalau misalnya udah pakai air hangat, udah kumur-kumur air garam, ternyata masih juga tuh nggak berkurang. Kapan sih kita tuh harus ini harus banget nih ke dokter gigi, itu kapan dok? Kalau misalkan nih sudah minum obat nyeri juga kan, kalau misalnya kita udah kumur-kumur terus minum obat nyeri selama 2 hari terus berlarut, maksudnya tetap sakitnya itu meningkat dan nggak sembuh-sembuh, harus ke dokter gigi. Kemungkinan sih kalau misalnya seperti itu gigi berlubangnya itu sudah mengenai sampai ke saraf. Jadi kalau misalnya dengan terapi obat aja itu nggak akan cukup. Jadi harus kita matikan sarafnya terlebih dahulu, kemudian baru kita rawat. Oh gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita nggak apa-apain gitu ya dok ya, maksudnya aku tuh takut banget gitu loh ke dokter gigi dok, takut dicabut. Sebenarnya efeknya apa sih dok kalau misalnya kita biarin gitu gigi yang berlubang itu? Kalau misalkan dibiarkan kan sebenarnya di dalam mulut tuh sebenarnya sumber infeksi ya. Selain menyebabkan bisa sinus, kemudian bisa sakit, kena jantung juga karena ada infeksi di dalam mulut. Hah? Bisa sampai ke jantung dok? Iya bisa. Oh. Atau banget mungkin ya? ketemu kita juga bisa. Waduh, agak itu ya ngeri juga ya. Jadi infeksinya nggak cuma di sekitaran mulut aja ya? Kalau kadang nih kalau misalkan kita cek lab kan, kenapa sih bisa sel darah putih kita meningkat? Itu salah satunya itu lagi gigi berlubang sama adanya karang gigi. Itu bisa menjadi penyebab. Oh ya, karang gigi juga bisa ya dok ya? Oh ya ampun. Berarti sebenarnya kita harus tetap ngerawat gigi walaupun dia nggak sakit pun harus tetap kita rawat dengan baik dulu ya, jangan sampai dia jangan sampai akhirnya dia menimbulkan penyakit bahkan tanpa kita sadari tuh sampai nyebar ke jantung loh, itu kan ngeri banget ya dok ya. Terus ini ya dok ya, aku tuh dari kecil tuh paling takut banget kalau ke dokter gigi sampai sekarang, karena apa ya, kayaknya image-nya itu tiap ke dokter gigi tuh pasti langsung dicabut gitu. Apa iya dok kalau misalnya sakit gigi tuh pasti akan langsung dicabut penanganannya? Nggak selalu sih Tam, kalau misalkan dicabutnya itu kalau misalkan gigi kita itu sudah patahnya itu sampai ke akar, jadi kerusakannya itu sudah parah banget, nah itu baru dicabut. Biasanya sih kalau misalkan lubangnya masih kecil dan masih belum mengenai sampai ke saraf, itu bisa one visit tuh, kunjungan ke dokter giginya udah bisa langsung kita filling atau kita tambal. Tapi kalau misalkan ternyata sudah mengenai saraf, itu bisa kita perawatan root canal treatment atau perawatan saluran akar. Itu sih mungkin nggak bisa kita sekali one visit ya. Kalau misalkan akarnya itu lebih dari 3, itu bisa berkali-kali kunjungannya. Gitu. Dokter, kalau yang pernah aku dengar nih dok, kayak kata orang, kalau misalnya cabut gigi itu bisa bikin hubungan ke saraf otaknya atau ke saraf matanya terganggu gitu. Jadi katanya jangan deh sekali-sekali cabut gigi. Itu benar nggak sih? Gitu ya. Benar nggak sih kayak gitu dok? Sebenarnya sih itu cuma mitos ya. Soalnya kalau misalkan setiap gigi itu kan punya sarafnya masing-masing tuh Tam. Jadi itu nggak ada hubungannya sih maksudnya sampai ke mata. Jadi kalau misal pun kita cabut gigi, misalnya gigi bawah aja, jadi saraf yang untuk yang kita matikan itu hanya pada gigi yang itu aja.
Oh, jadi nggak sampai anestesi semua apa namanya anestesinya biusnya itu cuman di lokal yang si sarafnya si gigi itu aja ya, Dok ya. Kecuali kalau misalnya untuk cabut gigi belakang ya. Kalau misalnya untuk cabut gigi belakang kan itu udah sampai ke rahang nih. Jadi mungkin bisa satu rahang kayak gitu berasanya. Gitu. Oke, berarti nggak selalu kita kalau ke dokter gigi pasti langsung dicabut itu enggak ya, tergantung berat ringannya sakit. Jadi sobat Q-Time semua, lebih baik pada saat awal-awal sakit tuh langsung dibawa supaya nggak ujung-ujungnya udah parah, udah nggak bisa dirawat lagi, akhirnya terpaksa deh dicabut ya kan. Kalau paling bagusnya nih Tam, sebaiknya sih cek gigi itu 6 bulan sekali nih. Kadang kan di saat sekarang gigi itu tidak berlubang ya. Cuma kalau misalnya kita suka makan makanan yang manis atau asam, kadang tuh kebiasaan kita kalau misalkan habis maem yang panas, pasti temennya air dingin. Oh, aku banget. Ya kan, makan soto anget, minumnya gitu es jeruk, segar ya kan? Iya. Itu malah itu nggak boleh sebenarnya. Jadi Ya bikin ampun. gigi kita tuh kayak retak, kayak kaca gitu. Jadi lama-lama keropos dikit-dikit jadinya lubang. Oh gitu. Terus ngomong-ngomong dokter, kalau dokter saranin kita buat cek gigi tuh tiap 6 bulan ya, ini kan masih berasa masa pandemi ya dok ya. Aku tuh terus terang sejak pandemi aja tuh nggak pernah gitu. Takut gitu ya? Takut gitu loh, mikirin aduh boro-boro ke rumah sakit gitu kan buat periksa gigi. Apa aman ya dokter ya kalau ngecek gigi di masa pandemi ini? Rumah sakit kita, kebetulan di Rumah Sakit Universitas Udayana, kita itu kalau misalnya pasien yang baru masuk, kita screening terlebih dahulu. Jadi screen apakah pernah demam, apakah pernah COVID, atau jadi kita cek tensinya dulu, cek suhunya. Jika lolos screening, kemudian kita lanjutkan masuk ke poligigi. Nah di poligigi pun ruangannya itu kita sudah bertekanan negatif, Tam. Jadi selain itu nakesnya juga sudah kita menggunakan APD yang sesuai aturan. Dan selain itu di poligigi kita juga punya suction extra oral ya namanya. Jadi kalau misalnya pada saat pasien membuka mulut, itu ada alat yang kita arahkan itu, jadi biar aerosolnya itu nggak kemana-mana. Jadi aman. Iya, lengkap banget ya fasilitasnya di Rumah Sakit Universitas Udayana. Jangan takut ke dokter gigi ya. Ternyata memang nggak sembarangan ya dok ya, pelayanan gigi sekarang ini di masa new normal ini jadi harus ada penyesuaiannya. Dokter dan perawatnya harus dengan APD yang lengkap, kemudian peralatannya pun ada tambahannya supaya menghindari aerosol tadi ya dok ya. Oke, keren banget itu fasilitasnya dokter. Nah dok, ini ada satu pertanyaan dari pemirsa Q-Time. Pertanyaannya, dokter, apakah untuk mengurangi nyeri gigi bisa dibantu dengan kumur-kumur pakai daun sirih atau arak gitu dokter? Kalau misalkan untuk kumur-kumur daun sirihnya sih itu hanya sementara ya, karena kan kalau misalkan daun sirih itu kan untuk antiseptik tuh, jadi mengurangi rasanya itu hanya sementara aja. Jadi kalau cuma kumur-kumur aja sih saya rasa itu nggak cukup. Jadi cuma mitos ya misalnya ya. Jadi kalau misalkan mau kumur-kumur antiseptiknya dengan daun sirih, kemudian ditambahkan dengan minum obat anti nyeri. Oh itu gitu. baru lebih enak rasanya. Kalau misalnya cuma kumur-kumur aja itu nggak cukup. Jadi kalau apalagi arak. Saya kurang tahu sih kalau misalnya untuk arak ya. Itu katanya arak itu kan ada alkoholnya tuh dok, bisa ngebunuh kuman. Apa bener kayak gitu? Saya belum pernah dengar sih ya, dan habis itu kita juga belum pernah menginikan dengan arak sih. Jadi kalau misalnya saya sarankan, lebih baik kalau misalkan ada sakit gigi yang habis itu tidak kunjung sembuh hanya dengan minum obat, mending cepat-cepat ke dokter gigi deh. Oke, jadi gitu ya pemirsa Q-Time. Terkadang dengan cara teknik kumur-kumur itu memang bisa ngurangin nyerinya sedikit mungkin. Cuman itu nggak menyelesaikan permasalahan yang menyebabkan si gigi itu nyeri ya. Entah itu masalahnya karena berlubangnya atau karena dia sensitifnya gitu ya dokter ya. Iya. Jadi tetap aja kalau tidak bisa dibantu dengan cara tradisional itu ya sebaiknya tetap periksakan aja giginya ke dokter gigi. Paling ke dokter gigi Sista nih, cantik kan, terus smart lagi, ya kan? Ya nggak sih dokter? Dokter, praktek hari apa aja kalau di rumah sakit Kalau Unut? misalnya untuk di rumah sakit, kita buka terus nih dari hari Senin sampai hari Jumat, dari pagi sampai jam 1 untuk pendaftarannya ya, untuk di poli. Oh iya, tapi untuk pelayanannya tetap dilayanin kan Iya. dokter ya? Kita buka kita melayani BPJS juga nih, Tam. Jadi kalau misalkan pasien nih punya kartu BPJS nih, jadi bisa, tapi kita punya klinik unutnya, tapi tidak di rumah sakit. Jadi bisa periksa di klinik unutnya terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan nanti dokter giginya tidak bisa, jadi emang harus memerlukan perawatan yang lebih lanjut, di rumah sakit kita nih punya dokter spesialis. Jadi misalnya ada dokter spesialis untuk konservasi,
untuk perawatan gigi saluran akarnya. Kemudian kita punya dokter bedah mulut, spesialis bedah mulut juga, misalnya untuk cabut gigi paling belakang. Dan kalau misalkan bingung nih, takut anak-anak kita kan kadang kalau misalkan anak kecil agak susah gitu ya, jadi kalau dengar dokter gigi aja udah yang cranky, takut banget kan, jadi kayak musuhnya gitu. Nah, jadi kita punya dokter gigi konservasi khusus anak-anak. Tapi kalau misalkan mau dirawat sama kita, jadi pakai umum. Oh iya, bisa juga ya, pakai umum bisa, pakai BPJS pun bisa gitu ya. Terus dokter, kira-kira ada pesan-pesan lagi nggak nih buat pemirsa Q-Time semuanya? Tips-tipsnya buat merawat gigi? Kalau misalkan saya bisa sarankan, sebaiknya ajarkan anak kita secara dini untuk belajar cara menggosok gigi. Jadi cara merawat gigi mungkin kalau misalkan diajar, mungkin kalau dari awal diajarin gosok gigi mungkin agak susah ya. Jadi kita bisa kayak kita jadi temennya, kayak main dokter-dokteran kayak gitu sama anak. Jadi biar dia nggak takut ke dokter gigi. Kemudian pada saat kita gosok gigi, si kecil juga diajak ikut. Jadi kayak ngeliat, oh ternyata fun ya cara gosok gigi. Nah itu salah satu cara untuk biar kita mendeteksi, maksudnya biar tidak ada gigi yang berlubang dari kecil. Nah kalau misalkan yang kedua untuk yang sudah dewasa, merubah cara gosok giginya. Jadi harus belajar gosok gigi yang benar. Habis itu menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride tapi nggak boleh berlebih. Terus pilih bulu sikatnya yang halus, jangan yang kasar. Kayak gitu. Terus habis itu kalau bisa kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Oh, jadi gitu. kayak di check up gitu. Terus dokter, kalau di Rumah Sakit Universitas Udayana ini, selain tadi yang dokter sudah sampaikan, apakah ada fasilitas-fasilitas lain terkait gigi yang bisa menunjang di sini? Apa bisa ada fotonya atau gimana, dok? Kita kebetulan di sini kita sudah ada ronsen panoramik. Kan beberapa kalau misalkan untuk cabut gigi paling belakang kan itu harus dibutuhkan ronsen panoramik ya, Tam ya. Jadi kita di sini udah ada ronsen panoramik, periapikal juga kita ada. Terus selain itu, kalau misalkan untuk pasien yang kalau misalnya sudah mengalami kerusakan gigi yang parah dan tidak bisa ditambal biasa, di sini kita juga bisa melayani crown, yaitu adalah pembuatan gigi palsu. Oh bisa ya, dok? Bisa. Bikin gigi palsu bisa? Kalau misalnya layanan kayak mau mutihin gigi atau Itu mau bisa juga. bersihin karang, itu bisa juga nggak Bisa sih, dok? juga. Oh bisa juga. Biasanya itu harus pakai appointment dulu atau gimana, dokter? Apa bisa Biasanya langsung itu sesuai datang? kedatangan aja. Tapi kalau misalkan untuk whitening sama crown itu kan tidak ditanggung oleh BPJS ya. Jadi kita bisa menggunakan untuk biaya umum. Oh gitu, oke. Terus kalau misalnya nih dokter, kayak kasus saya sendiri nih, saya ini punya banyak banget karang gigi ya, dok ya. Jika dilakukan pembersihan, apakah itu nanti nggak ngebuat lapisan giginya itu jadi lebih tipis, dok? Apa nggak bikin dia tambah nyeri gitu, dokter? Kalau misalkan karang gigi yang terlalu banyak, setelah kita bersihkan karang giginya itu pasti akan terasa ngilu. Itu kan karena istilahnya kemarin itu ketutupan karang gigi dan sekarang kita kikis ya karang giginya, itu pasti terasa ngilu. Tapi kalau misalkan kalau kita menjaganya dengan baik, jadi kan nggak scaling terus menerus kan, jadi ya nggak sih. Oke, jadi yang kita kikis itu kan adalah karang giginya, bukan giginya. Oh, jadi bukan lapisan gigi yang paling luarnya ya, justru cuman karangnya aja gitu ya. Oke, dokter. Nah, dokter, kalau misalnya tadi nih, dokter sempat ngomongin tentang pemutihan gigi yang juga bisa dilakukan di Rumah Sakit Universitas Udayana. Apakah ada efek sampingnya itu, dok, kalau kita melakukan whiteningnya? Nah, kalau misalnya untuk whitening sendiri itu kan kita membuka pori-pori gigi kan. Kalau misalnya untuk keseringan, kalau misalnya untuk kita whitening sih itu juga nggak bagus kan, Tam. Jadi sebaiknya pada saat kita selesai whitening itu adalah menjaga agar gigi itu tetap putih. Jadi maksudnya tidak mengkonsumsi kopi, tidak mengkonsumsi. Aduh, saya suka banget minum kopi, dokter. Jadi kalau itu nggak boleh ya? Jadi kami harus pakai sedotan jadinya. Minum kopi pakai sedotan? Nggak enak banget. Oh, nggak enak ya, dokter, kalau kopi panas kan? Bagus loh, Tam, kalau misalkan kita sering-sering konsumsi kopi. Karena kan soalnya akan ada spot kan di gigi. Iya sih, saya berasa sih. Jadi kayak coklat-coklat gitu. Aku tuh punya kebiasaan buruk nih, dokter. Pagi pasti teh dulu, terus siangnya kopi. Jadi itu dapat double dari teh dan kopi juga. Terus kalau misalnya kalau di luar itu ya, dok, kalau aku perhatiin kalau orang merokok pun dia kayak ada sesuatu yang berbekas gitu ya. Apa itu juga bisa dibersihin, dok, di sini? Bisa banget. Itu gimana? Apakah tekniknya sama juga kayak tekniknya hanya kita dengan scaling. Oh, pakai scaling gitu ya, dok ya. Dan dokter bisa ya di sini ya. Oke.
bagus banget ya ininya apa namanya fasilitasnya, pelayanannya di Rumah Sakit Universitas Udayana itu udah banyak banget. Nah, terus dokter seumpama nih pada orang tua, seringkali yang datang itu nggak cuman dengan masalah giginya saja, tapi juga masalah penyakit tua kayak kencing manis, kayak hipertensi, seperti itu. Apakah itu beresiko nggak sih kalau dicabut pada mereka? Terus persiapannya apa nih kalau misalkan pada mereka? Pasiennya ini komorbidnya itu tidak terkontrol ya Tami. Maksudnya kan biasanya kadang ada pasien yang males banget nih mengkontrol, maksudnya kayak biar terkontrol gitu. Jadi kayak periksanya sekarang, bulan depan nggak periksa lagi. Nah itu yang bahaya. Jadi kalau misalnya saya sarankan untuk para penderita diabetes atau hipertensi yang ingin melakukan perawatan gigi, terutama cabut gigi, itu harus mengkonsulkan dulu ke dokter penyakit dalamnya. Jadi nanti kita minta surat rekomendasi, apakah boleh cabut gigi, setelah itu baru boleh kita tangani. Gitu. Kalau misalnya ada orang-orang nih kayak paman saya tuh ada yang minum kayak semacam pengencer darah, itu biasanya harus dihentikan berapa lama dulu ya dok ya sebelum dilakukan saya prosedur? Saya kalau misalnya ini karena kan itu memang dokter spesialis penyakit dalam ya, jadi harus dikonsulkan dulu ke dokternya, kemudian nanti dari dokternya menyarankan untuk men-stop biasanya tuh berapa hari, setelah itu baru kayak lebih ke dokter penyakit dalam sih ya. Tapi di rumah sakit ini kan ada semua ya, Iya. jadi kita nggak perlu jauh-jauh bolak-balik gitu kan. gitu, muter-muter nyari surat rujukan konsul lagi balik lagi gitu ya, jadi udah sekalian. Sebenarnya sih kalau misalkan dari periksa kemudian emang perlu dilakukan ronsen, jadi bisa kita sudah ada ronsen, jadi secara langsung ya, jadi bisa ke ronsen. Kemudian kalau misalnya memang diperlukan untuk konsultasi dengan dokter spesialis, itu juga bisa langsung, jadi kayak satu gedung tapi dapatnya banyak gitu. One stop shopping gitu ya dok ya. Dok, gigi aku tuh suka ini deh dok, kalau malam itu mungkin karena aku apa namanya, gitu ya? Iya, glutuk-glutuk gitu. Terus itu apa ya? Apakah itu suatu masalah dok? Apakah itu bisa menyebabkan saya tuh menderita gigi yang bikin nyeri gitu? Itu sih sebenarnya kebiasaan buruk yang sangat nggak bagus ya Tam ya. Karena kan yang tahu itu adalah pasangan. Jadi caranya itu adalah mencegah untuk biar men-stop clicking kalau misalnya pada gigi itu bersistem ya kalau kita bilang. Jadi itu dengan cara di temen tidur sebelah kita terus diingatkan. Stop ya. Dibangunin gitu? Iya, jadi kayak diingetin gitu kebiasaannya. Iya. Kalau nggak gitu gigi kita kan akan terkikis tuh. Nah itu salah satu penyebabnya bisa sensitif tuh gigi kita. Oh iya, itu juga sampai berasa kayak kan kayak berpasir-pasir gitu kayak keset-keset gitu. Oh itu harus dibangunin ya berarti. Ntar aku bilang deh sama suami aku dok buat bangunin. Jadi kalau harus diingetin. Iya. Itu salah satu mungkin cara biar kurus kan. Oh, jadi kan tidurnya kurang. Oh, tidurnya kurang gara-gara clicking. Aduh, dokter, aku tuh pengen banget ya penampilan aku tuh jadi lebih improve. Gigiku aku pengen ratain gitu karena gigi bawahku tuh berantakan banget. Bisa nggak sih dokter layanan ngeratain gigi gitu di sini? Bisa, kecuali kalau misal untuk kasus yang berat itu kita nggak bisa, jadi harus dokter spesialis yang ambil. Cuman untuk kasus yang ringan itu kita bisa untuk melakukan pemasangan behel. Ya. Nanti deh aku main-main ke polinya dokter ya buat diperiksain karena berantakan banget nih. Dan semakin tua karena aku sempet ada gigi yang dicabut, jadi dia tuh kayak berubah gitu jadi dok. Kayak tipping gitu ya. Iya bener. Kok bisa gitu ya dok ya? Jadi karena kan gigi itu sama kayak kita nih Tam, jadi butuh pasangan. Wah pasangan hidup. Kasihan gigiku ada yang jomblo satu. Jadi kan kalau misalkan pasangannya kalau nggak dari atas ini dari samping nih, jadi dia tuh akan terus mencari pasangannya, makanya itu yang buat gigi tipi. Oh iya benar. Jadi tuh yang sebelah sini tuh ada gigi yang hilang kan satu, udah dicabut karena bolong. Aku tuh males gosok gigi waktu kecil. Terus habis itu dia jadi malah makin aku tua tuh kayak makin mendekat gitu. Tapi jadinya yang depan tuh efeknya jadi berantakan. Jadi sebenarnya kalau kita cabut gigi, apakah langsung aja gitu kita bikin gigi palsu terus langsung? Kalau saya sarankan sih sebaiknya setelah cabut gigi itu langsung kita buatin gigi palsu. Karena kenapa? Karena itu jadi jangka panjangnya itu gigi itu akan berak ke ruang yang kosong. Itu sebenarnya bawa ke ruang yang kosong. Terus untuk pasangan yang di atasnya, dia tuh akan nyari terus tuh pasangannya. Jadi dia tuh kalau kita bilangnya bahasanya tuh modot mungkin ya. Jadi akan modot terus dan lama-lama goyang. Nanti dicabut. Jadi maksudnya banyak banget kan jadinya kasusnya. Jadi kalau misalkan udah cabut, udah tunggu seminggu atau 2 minggu, luka pada gusiknya tuh sembuh dulu, terus langsung dibuatin untuk gigi permanen. Dan itu di rumah sakit kita itu bisa.
bikin gigi juga bisa? Bisa. Oke. Kita bisa buat yang lepasan, kita bisa buat juga yang permanen. Oh gitu, wah lengkap banget ya. Jadi buat pemirsa Q-Time semua yang butuh layanan gigi yang lengkap dan juga aman, bisa banget dong datang ke Rumah Sakit Universitas Udayana ya, datang ke Polinya Dokter Sista. Nah selain Dokter Sista ada siapa lagi nih di Kita Polinya? ada 3 dokter gigi nih, di sini jadi ada Dokter Wira sama Dokter Arya. Gini ya, Jadi mau dirawat kalau sama kita, mau boleh lihat datang yang kita. cantik bisa pilih Polinya Dokter Sista atau Dokter Wiras. Kalau mau yang ganteng ke Dokter Arya gitu. Jadi kan banyak pilihannya ya nggak. Nah dokter, diskusi kita tuh have fun banget ya siang ini sampai nggak berasa waktunya udah mau habis aja. Jadi seperti biasanya tuh kita selalu kasih waktu buat dokter, buat ngasih pesan dan kesannya atau apa buat si pemirsa Q-Time. Kalau misalkan kan banyak yang takut nih Tam ke dokter gigi, aman nggak sih ke rumah sakit Unut ya terutama ya, karena kan kita sempat ditunjuk jadi rumah sakit khusus COVID tuh. Iya betul banget. Jadi mereka agak sedikit takut ya. Jadi beberapa pasien itu sempat bilang jalurnya kita itu sama nggak sih dengan jalur pasien COVID gitu. Nah kalau misalkan kita tuh sudah memisahkan gedungnya khusus untuk pasien COVID sama yang non COVID. Jadi kalau misal untuk di gedung 1 untuk yang dirawat jalan itu adalah khusus untuk yang non COVID. Jadi kalau misalkan untuk pasien COVID-nya itu dengan gedung yang terpisah. Jadi buat sahabat kita yang mau periksa gigi ke rumah sakit Unut itu bisa banget ya. Jadi ini tuh udah kita pisahkan jalurnya dan kita itu memang sudah punya jalurnya yang kayak misal untuk yang di zona merah, misalnya apa itu jadi aman banget untuk periksa ke sini. Apakah kalau misalnya mau prosedur itu kita harus dilakukan pemeriksaan antigen dulu dok atau apa gitu sebagai pelengkapnya? Kalau misalkan di kita untuk sementara sih kita hanya di screening untuk di awal aja. Jadi nanti mungkin kalau misalkan dilakukan tindakan yang lebih lanjut, mungkin untuk operasi, cabut gigi belakang, mungkin akan kita lakukan swab PCR atau antigen. Oke. Jadi itu ya pemirsa Q-Time, dari lokasinya pun udah dipisahkan, jalurnya pun udah berbeda, dan kita juga melakukan screening. Buat yang belum pernah main ke Rumah Sakit Unut, coba deh sekali-sekali lihat di sini, gedung kita tuh banyak banget dan posisinya berjauhan. Jadi itu jauh banget ya dari Poli ke tempat perawatan pasien COVID-nya, dan sekarang aja juga pasien COVID-nya itu udah berkurang banget ya nggak sih Dokter Sista ya di sini, syukurnya. Jadi apalagi nih dokter, kalau misalnya dokter selama bertugas di Rumah Sakit Unut ini apa aja 5 hal yang berkesan buat dokter? Kalau misal untuk kita sih pasiennya macam-macam ya. Jadi kita bisa diterima pasien bule juga, ada pasien Indonesia juga. Cuman yang paling berkesan itu ada pasien yang nanya nih ke kita, dok kalau misalkan yang benar itu gosok gigi dulu apa makan dulu? Oh iya, itu juga sering tuh ditanya kadang ya. kan orang itu kebiasaannya itu adalah sikat gigi dulu baru makan ya. Nah jadi kan sisa makanan tuh pasti masih nempel tuh di kita. Nah, itu nggak bagus. Jadi sebaiknya makan dulu baru gosok gigi. Terus ada hal lain lagi nggak dok yang berkesan dok selama praktek di Rumah Sakit Unut? Nggak ada sih ya. Jadi maksudnya fun-fun aja sih ya kita ya kalau misalnya ini. Oke. Ya mungkin sekian aja obrolan kita di Q-Time hari ini dengan Dokter Gigi Sista. Semoga bisa bermanfaat buat pemirsa Q-Time semuanya. Selamat siang dan sampai jumpa lagi di Q-Time selanjutnya. Dadah!